wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji, perkenalkan nama saya Gunawan R, mahasiswa mahasiswa PPG Universitas Negeri Jakarta, kategori 1 gelombang 2, mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada hari ini, tanggal 12 Juni 2023, melaksanakan video pembelajaran atau praktek pembelajaran UKIN di kelas 10 di SMK Negeri 2 Dumai. Apabila dalam praktek pembelajaran ini terdapat kekurangan, mohon bimbingan serta petunjuk Ibu dosen dan penguji yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kita diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah. Amin. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan dipercaya masing-masing. Ketua kelas silakan siapkan dan memulai berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebelum kita mulai, Bapak absen dulu. Dan kehadiran kita bisa dinilai ya. Abinaya, hadir. Aldi, Andesta, Ariful, Jihad, Watlan, Jovian, Khairul, Kurniawan Ramadhani, Lutfi, Mana Raja, Muhammad Afi, Muhammad Zaki, Nadia, Nakia, Rafani, Samudra, Sarah, Sylvia, Suharda. Baik ya? Itu ya kehadiran. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran tentang ini, di sini ada motivasi kehidupan. Silakan baca Samudra. Apa ini motivasi kehidupan? Atau ini silakan dibacakan ke depan apa ini ya? Ya, nah, itu saja. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemimpin masa lalu. Orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemimpin masa depan. Ya, jadi anak-anak Bapak yang Bapak cintai, mari kita memiliki masa depan, dan orang yang tidak mau belajar maka akan tidak akan memiliki masa depan. Ya, betul ya. Baik. Selanjutnya tujuan pembelajaran kita. Silakan Pak Lan. Apa itu tujuan pembelajaran kita? Bacakan.
Satu, peserta didik dapat menganalisis teks anekdot dari hasil mana makna tersirat. Dua, peserta didik dapat mengumpulkan makna tersirat dari anekdot. Kurniawan, silakan. Apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Tujuan pembelajaran. Satu, peserta didik dapat menganalisis teks anekdot dan aspek makna tersirat. Dua, peserta didik dapat menyimpulkan makna tersirat dari teks anekdot. Itu ya. Jadi apa yang Bapak cintai. Adapun tujuan pelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat menganalisis teks anekdot dan aspek makna tersirat. Ya. Dan yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan makna tersirat dari teks anekdot. Ya. Baik, kita lanjutkan. Apa itu anekdot dan apa itu makna tersirat? Ayo, siapa yang tahu? Sebelum dijelaskan, apa itu teks anekdot? Angkat tangan. Ya, silakan. Apa teks anekdot? Ya, ada yang tahu teks anekdot apa? Apa yang kita anekdot? Ya, silakan. Apa itu teks anekdot dan apa itu makna tersirat dari teks anekdot? Kita lihat ya. Mangaraja. Mana Mangaraja? Ah ya. Ya, pilih Mangaraja. Apa itu teks anekdot? Teks anekdot adalah sebuah cerita yang menarik dan lucu, biasanya tentang orang penting atau orang terkenal yang benar-benar terjadi. Ya, berikan kepikan. Sarah, mana Sarah? Ya, apa itu teks anekdot? Iya, berikan tepuk tangan. Jadi teks anekdot itu adalah sebuah cerita singkat yang menarik dan lucu. Ya, biasanya tentang orang-orang penting atau orang terkenal yang benar-benar terjadi. Ya. Jadi anekdot itu menurut J.S. Badudu sebuah cerita singkat yang menarik dan lucu ya. Nah, biasanya tentang orang penting atau orang terkenal yang benar-benar terjadi. Lanjutkan. Baik. Aldi. Ya. Ada 4 kriteria yang harus dipenuhi. Silakan bacakan. Penyajian Pak, itu kita lucu menarik. Keras-keras. Penyajian, itu ceritanya lucu menarik. Dan lalu isinya, ceritanya mengesankan atau mengandung makna. Lalu tokoh, orang penting atau orang terkenal. Dan terakhir kedua, atau masa kini. Jadi itu benar. Cerita mengambil tema yang memberi nama yang sama. Ya, berikan tepuk tangan. Ya, jadi kriteria anekdot ini ada 4 yang harus dipenuhi. Pertama, penyajian ceritanya lucu atau menarik. Yang kedua, ceritanya mengesankan atau mengandung makna. Yang ketiga, orang penting atau terkenal. Yang keempat, masa lampau, masa kini, kejadian belum tentu benar-benar. Cerita mengambil tema dan memberi nama yang disamakan. Ya. Selanjutnya struktur anekdot ini. Ya. Struktur anekdot, silakan. Jovian, mana Jovian? Ya, baca Jovian. Struktur teks anekdot abstrak, gambaran umum tentang isi teks. 2. Orientasi, bagian awal kejadian cerita atau latar belakang peristiwa. 3. Tesis, bagian yang menjadi hal atau masalah unik, berisi kekonyolan yang mengandung tawa. 4.
4 reaksi, bagian tentang penyelesaian masalah atau bagian yang dimaksudkan untuk menertawakan atau mencela. 5 mudah, bagian akhir cerita dapat berupa simpulan. Ya, berikan tepuk tangan. Ini ada 5, itu abstrak, gambaran tentang isi teks. Yang kedua krisis, bagian yang menjadi hal atau masalah unik, berisi kekonyolan yang mengundang tawa. Selanjutnya orientasi, bagian awal kejadian cerita atau latar belakang peristiwa, ya. Setelah itu reaksi, apa itu? Bagian tentang penyelesaian masalah atau bagian yang dimaksudkan untuk menertawakan atau mencela. Ya, selanjutnya fungsi anekdot, ya. Jadi anekdot itu ada pengertiannya, ada strukturnya, ada apa lagi? Fungsi, ya. Jadi apa itu fungsi anekdot? Sylvia, ya, baca keras-keras. Bagaimana hiburan, bagaimana analogi dalam menjelaskan suatu hal, bagaimana menarik perhatian dan sebagainya. Suharda, ya. Ingat apa itu fungsi anekdot? Fungsi anekdot adalah satu fungsi primer sebagai sarana ekspresi yang berhubungan dengan ketidakpuasan, kemarahan, kejengkelan dan lain sebagainya. Kedua, fungsi sekunder, fungsi bahan hiburan, fungsi analogi atau contoh dalam menjelaskan suatu hal sebagai menarik perhatian dan sebagainya. Ya, berikan tepuk tangan. Anekdot itu sebuah cerita yang lucu, memiliki fungsi, ya, yaitu fungsi primer, yaitu sebagai sarana ekspresi yang berhubungan dengan ketidakpuasan, kemarahan, kejengkelan dan sebagainya. Yang kedua, fungsi sekunder sebagai bahan hiburan, sebagai analogi atau contoh dalam menjelaskan sesuatu sebagai penarik, ya, menarik perhatian dan sebagainya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Kita lihat tadi kaidah kebahasaan teks anekdot, ya. Jadi ada fungsinya ya tadi. Ada fungsi, sekarang kaidahnya. Kaidah kebahasaan teks anekdot. Silakan dibaca. Nadia, apa itu? Kaidah kebahasaannya. Kaidah kebahasaan teks anekdot 1. Waktu lampau, contoh kemarin, sejak dulu, konon, suatu hari dan lain-lain. Yang kedua, pertanyaan retorik, pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Yang ketiga, konjungsi, menghubungkan kata-kata, frasa-frasa, kalimat-kalimat dan lain-lain. Kata kerja, lebih banyak kata kerja tidak berlipat. Ya, diulang lagi, Lutfi. Dengan keras, apa itu? Kaidah perasaan anekdot sebagai menjadi yaitu waktu lampau, contoh kemarin sejak dulu konon suatu hari dan lain. Pernyataan retorik, pernyataan yang tidak menunjukkan jawaban. Konjungsi, menghubungkan kata-kata, frasa, kalimat dan lain-lain. Mana kerja lebih banyak kata kerja tidak berlipat. Ya, itu ya. Jadi bisa kita lihat ya, dalam teks anekdot itu kita bisa lihat ya, yaitu masa lampau, ya. Contoh kemarin, sejak dulu, konon ya, suatu hari. Pertanyaan kedua itu retorik, yaitu pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, ya. Konjungsi, yaitu menghubungkan kata-kata, frasa-frasa, kalimat-kalimat dan lain-lain. Kata kerja, apa itu? Lebih banyak
Ya, ya. Rafai. Silakan dibaca dengan keras. Apa itu makna tersirat teks anekdot? Menurut Risma Ediawati dalam modul pembinaan SMA, menunjukkan bahwa makna tersirat teks anekdot adalah pesan dari kritik dan terkandung dalam sebuah teks anekdot yang dikemas dengan lucu di balik kelompok atau alur dalam teks anekdot. Ya. Jadi menurut Risma, ya, makna yang tersirat dalam teks anekdot yaitu maknanya adalah pesan dan kritik yang terkandung dalam sebuah teks anekdot yang dikemas dengan lucu di balik tokoh atau alur dalam cerita anekdot. Ya. Habis ini ada pertanyaan? Dan kita lanjutkan, ya. Makna tersurat dan makna tersirat dalam anekdot. Jadi kita hanya membahas makna tersirat dalam anekdot, ya. Makna tersirat yaitu diperoleh dari latar belakang adanya teks dan nilai didik. Silakan dibaca dan kelas. Kurniawan, mana? Ya, apa itu makna tersirat? Makna tersirat adalah makna yang diperoleh dari latar belakang adanya teks dan nilai didik. Iya, pintar. Berikan tepukan. Jadi, semua kamu pintar-pintar ya. Pertanyaan-pertanyaan dari Bapak ini, ya. Baik, kita lanjutkan, yaitu membagi kelompok, ya. Jadi, kamu dipersilakan membentuk kelompok, ya. Sekarang sudah membentuk kelompoknya. Ada 4 kelompok, ya, yang terdiri atas 4 orang. Masing-masing kelompok terdiri atas 4 orang, ya. RKPD, lembaga kerjanya Bapak bagikan sama kamu. Silakan kamu bacakan dengan teliti, dengan seksama teks anekdot yang telah Bapak bagikan. Kamu cari teks tersirat, ya, teks tersirat dari anekdot tersebut, dan kesimpulannya masing-masing kamu akan mempresentasikan ke depan, ya. Masing-masing kamu akan mempresentasikan ke depan. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Baik, sudah siap semuanya? Sudah siap. Baik. Masing-masing kelompok akan membacakan hasil diskusi makna tersirat di dalam teks anekdot yang sudah Bapak bagikan per kelompok. Silakan kelompok 1 dan kelompok lain menanggapinya, ya. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan teks anekdot dan makna yang tersirat di dalamnya dengan seksama dan dengan perlahan-lahan. Silakan ke depan. Silakan. Pelan-pelan bacanya, ya, buru-buru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya keras-keras agar dapat didengar oleh temannya. Bukan makna tersirat dan berikan kesimpulan dari bagi termahal. Ini data baik waktu kita daerah ya. Tapi kalau saya itu masih tahu kan.
Iya, berikan tepukan. Yang lain, kelompok lain apakah ada yang menanggapinya? Baik, jadi kalau sudah tidak berarti bagus ya. Depannya membacanya harus teliti dan pelan-pelan ya. Oke, dengan intonasi yang jelas. Oke, berikan tepukan sekali lagi. Dulu. Kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 2. Penjual kue yang hebat karena membeli beberapa kue dari orang nenek di pinggir jalan. Namun dia tidak bisa melanjutkan perjalanan pulangnya karena tiba-tiba hujan berderas sekali. Akhirnya Caca dan si nenek menjual kue itu sama-sama menjemput. Agar tidak terlalu tanggung, Caca itu memulai obrolan. Nek, sudah lama jualan kue? Sudah, kita tinggal dari 35 tahun. Nah, jawab nenek. Caca kembali bertanya, memangnya tidak ada uang untuk membantu? Anak nenek kemana? Anak saya di kerja, ada yang di Polda, sakit dan juga sekolah. Caca pun kagum mendengar jawaban nenek itu. Oh hebat, walaupun hanya berbulan kue, namun anak-anak nenek sudah sukses semua ya. Ya sama-sama nantinya seperti saya jual kue. Makna tersirat. Judul yang kelompok. Jual kue yang hebat. Makna tersirat dari kerja di atas adalah ketidakseimbangan kondisi ekonomi dalam masyarakat sosial. Hal ini dapat kami ketahui dan bahwa anak-anak dari karakter nenek harus menjual kue juga. Kesimpulan dari artikel ini adalah harus bisa belajar lebih giat dan menjadi seorang yang bermanfaat juga bisa membantu orang yang lebih berguna. Ya, berikan tepukan. Temannya, ya. Jadi temannya dibaca dengan pelan-pelan dan donasi yang jelas ya. Oke, silakan. Silakan kelompok yang ketiga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 3. Becak dalam masuk. Ceritanya ada seorang tukang becak pengadilan yang pernah diperkosa oleh polisi ketika melanggar rambu. Becak dalam masuk. Tukang becak itu masuk di jalan yang ada lampu gambar becak disilang dan segala macam, yang berarti jalan itu tidak boleh dimasuki becak. Apa kamu tidak melihat gambar itu? Itu kan gambar becak tidak boleh masuk jalan ini. Bentak Pak Polisi. Oh, saya melihat Pak. Tapi itu kan gambarnya becak kosong. Tidak ada penghuninya. Becak saya kan ada penghuninya. Tidak kosong berarti boleh masuk. Jawab becak. Makna tersirat dari anekdot di atas adalah memahami peraturan sebagai aturan tersebut dibuat. Tidak hanya membuatmu menjadi tidak tersulit, tetapi juga bisa jadi membahayakan orang sekitar. Seperti tukang becak ini yang beralasan aturannya hanya bisa dipatuhi jika becak tersebut kosong. Kesimpulan dari anekdot ini adalah hidup hendaklah disiplin dan mematuhi lampu lalu lintas agar tidak membahayakan dan diri sendiri dan orang lain. Ya, berikan tepukan. Bagus ya. Di depannya akan digunakan lagi dan donasi bacanya diingatkan. Ya, sekali lagi berikan tepukannya. Kelompok yang terakhir, silakan. Saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan hasil teks diskusi KPI kelompok 4. Berkat
Rutinitas belajar dan mengajar selalu diawali dengan cek presensi. Setiap guru yang masuk akan memanggil satu persatu murid terpanggil. Aturan yang sama berlaku di SMA ruang guru. Pada saat itu, guru bahasa Indonesia yang terkenal galak mulai memanggil setiap murid. Dengan nada tegas dan ekspresi kaku yang menyebut nama murid. Hal ini menyebabkan murid yang dipanggil pun menjawab tak kalah lantang. Andi Ahmad, hadir Bu. Asmi Mahdi, hadir Bu. Wahyu Satria, hadir Bu. Akhirnya kamu masuk sekolah juga ya. Kenapa kamu mandi yang masuk? Saya mesti ke rumah sakit Bu. Jawab Wahyu sembari senyum. Kenapa kamu jawab pertanyaan saya sambil senyum? Jawab sang guru besar. Ya Bu, soalnya kata dokter saya terkena kanker. Apa yang lucu? Kanker itu bahaya. Saya senang Bu. Ibu sudah tidak bisa bilang dasar kamu tidak menonton karena otak saya rusak. Seisi kelas meringis mendengar jawaban Wahyu. Mereka ingin berkawan tapi khawatir dimarahi sendiri. Makna sirat, makna yang bisa kami pelajari di contoh teks hari ini adalah untuk tidak berbicara bodoh, mengejek atau mengumpat. Meskipun kepada orang yang lebih muda daripada kita. Hal ini karena kata-kata yang sudah telah diberikan tidak bisa ditarik kembali. Bahkan mungkin bisa membuat kita merasa lebih. Kesimpulan dari tes analog ini adalah mari menghargai orang lain dan saling menghormati atau sesama dengan menjaga ucapan agar orang lain tidak tersinggung. Ya, berikan tepuk tangan. Bagus sekali ya. Kedepannya bisa pertingkatkan lagi bacaannya dan memperhatikan huruf-huruf serta ini ya. Sekali lagi berikan tepuk tangan. Oke, udah ya tadi namanya presentasi dari teman kamu yang membacakan teks anekdot dan makna yang tersirat serta kesimpulan yang terdapat dalam teks anekdot tersebut ya. Baik. Bagian penutup ya. Kesimpulan pelajaran kita pada hari ini ya. Kesimpulan pelajaran kita pada hari ini yaitu teks anekdot adalah teks yang memiliki humor dan lucu serta di dalamnya terdapat makna tersirat dan tersurat. Baik, kita tutup pelajaran kita pada hari ini. Silakan ketua kelas untuk menyiapkannya. Kita akhiri pelajaran kita pada hari ini. Kita senang doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca Pak. Tak punya